Tegang banget kayaknya. Agus tegang banget ya. Biasa aja, relax biasa. Relax. Ya, kita kembali di Placenta, podcast penuh talenta. Ini episode yang keempat sih tayang untuk di Binausada TV. Jadi teman-teman yang mau dapat inspirasi dari mahasiswa STIK Binausada Bali atau dari alumninya ataupun dari dosennya bisa tonton terus di video ini supaya nanti punya wawasan lebih luas lagi, dan mungkin kalau mau lanjut kuliah di STIK Binausada Bali juga bisa. Untuk hari ini kita kehadiran 3 orang mahasiswa STIK Binausada Bali yang merupakan alumni dari kampus mengajar dari angkatan 2 dan angkatan ketiga. Dan kebetulan juga pada saat kita syuting ini sudah dibuka untuk kampus mengajar yang kelima, angkatan yang kelima. Jadi siapa tahu kalau mungkin Sobat Binus ada yang mau daftar, silakan daftar segera supaya bisa mengikuti jejak dari senior udah tua banget kayaknya. Apa? Semester akhir. Alumni Pak. Dari kakak kelasnya gitu. Jadi supaya punya pengalaman lebih. Nah, jadi kita tanya-tanya apa keseruannya, apa manfaatnya, dan kenapa harus join untuk di kampus mengajar ini, apa keuntungannya. Kita hadirkan yang di sebelah kanan saya ada Jessica. Halo. Yang di sebelah sana kanan saya ada Sukma. Halo. Ngomong aja biasa. Ngomong aja sih. Udah. Yang di depan saya cowok satu-satunya. Saya juga cowok sih. Ada Agus. Halo semua. Sehat semua ya? Sehat. Ini Jessica sekelas 7A. Betul. Sorry, semester 7 dan kebetulan kelas A. Lalu Sukma kelas 7A. 7A juga sekelas sama Jessica ya. Lalu Agus di 7B. Jadi mereka sekarang di semester 7 yang kebetulan sebelumnya sudah join di kampus mengajar. Tapi mereka beda angkatan. Yang di Jessica dan Agus adalah angkatan KM2. Lalu kalau untuk Sukma ada di KM3. Oke. Kita mulainya dari kenapa harus ikut KM-nya. Nah, masing-masing kan pasti punya pertimbangan sendiri-sendiri ya. Kenapa memutuskan bergabung, kenapa harus ikut di KM2, dan kenapa kemarin Sukma bisanya ikut di KM3. Nah, silakan cerita. Saya mulai dari Jessica, boleh? Silakan. Oke. Jadi sebenarnya kan ini termasuk terobosan baru ya buat STIK Binausada Bali, karena pertama kali mengikuti maksudnya fasilitasi mahasiswanya untuk mengikuti kampus mengajar di angkatan kedua ini kan pertama kali. Dan saya memang antusias di sana waktu dapat sosialisasi dari Pak Wira gitu dengan Bu Sherry. Jadi memang kan tujuannya namanya juga kampus merdeka gitu Pak. Jadi kan kita harapannya memang belajar dan menempuh ilmu itu secara merdeka gitu. Jadi tidak terpikat hanya bertatap muka dengan dosen di kampus, tapi kan kita juga bisa belajar di luar skill kita, kemampuan kita di luar gitu. Dan tetap dikonversi. Jadi itu sebenarnya yang menginisiasi saya untuk ikut serta dalam kampus mengajar gitu. Ingin mencari pengalaman baru. Di tempat yang baru. Oke. Pastikan alasannya nggak sama ya. Di sini sudah nggak mencari pengalaman baru. Mungkin di Sukma kemarin pertimbangannya kenapa memutuskan join di angkatannya ketiga, bukan barengan di angkatan yang KM2 kemarin? Boleh. Waktu KM2 itu sebelumnya ada rasa tertarik, terus tapi masih ragu-ragu gitu. Kenapa? Kayak kan nggak belajar gitu, meskipun di konvensi, tapi kurang berani gitu lah. Pokoknya masih ragu-ragu, jadi belum yakin. Terus dari Jessica kan kebetulan sekelas sama satu lagi ada Devi yang sebelumnya udah KM, itu kayak lihat dari Instastory-nya menarik gitu. Seru gitu ya? Ya seru gitu. Jadi
dari sana sih. Jadi sudah teracuni akhirnya. Iya. Oke. Lalu kalau di Agus? Kalau dari saya itu pertamanya sih masih ragu Pak ya kalau ikut KM2 tuh apa sih sebenarnya KM2 nih kan gitu. Kita belum pernah lo kayak mengajar gitu kan, belum arahnya kita ya. Kalau kita tuh kan kesehatan nih. Kak cocok nih rasanya kalau ikut kampus mengajar gitu kan. Kalau biasanya kalau kampus mengajar kan kayak pendidikan gitu ya, kayak di Ganesha, UNUD yang ikut apa sih namanya? Program studi pendidikan itu mungkin itu yang keguruan ya biasanya identik dengan itu. Nah kebetulan temennya itu di kelas saya itu banyak yang ikut Pak, kebetulan 4 orang, terus dia ngajak saya ikut aja yuk kita coba gitu kan. Awalnya sih coba-coba gitu kan. Awalnya coba-coba kan nggak tahu dapatnya di mana. Tapi gitu. kok enak gitu ya. Ketagihan. Dan ternyata dapatnya itu di SD 1 Pecatu. Lumayan jauh sih Pak gitu. Tapi nyampe kita di sana tuh ramah sih. Gurunya ramah, jadi kita tuh jadinya nyaman jadi ikut ke sana gitu loh. Nyaman jadinya kita mengajar di sana karena fasilitasnya juga nyaman gitu. Oke ya. Jadi dari kemarin Agus ada kebetulan di kelasnya ada 4 orang. Iya. Satu kelompok itu kemarin ya. Satu kelompok. Iya. Di angkatan kedua kebetulan saya juga ikut jadi di KM2. Lalu jadi DPL di daerah Mengui sekolahnya. Kalau mungkin Jessica, Sukma, tadi Agus di Pecatu ya? Di Pecatu. Di Jessica dapatnya di mana? Di SD Negeri 1 Selabi. SD Negeri 1 Selabi. Itu di Selamadak. Selamadak Barat. Ya. Benar ya, Selamadak Barat dekat dengan perbatasan dengan Jembrana berarti ya? Iya. Wih jauh. Lebih jauh Selabi atau Pecatu ya? Dari sini? Kalau dari sini ke Pecatu. JJ kayaknya Pak. JJ itu apa? JJ kayaknya lebih. Oh, JJ lebih jauh. JJ lebih jauh ya? Iya. Tapi tinggal di sana kemarin? Enggak, saya tinggal di Kediri kan. Jadi bayangan saya kan domisili saya di Kediri, SMA dapat deket ke sana. Tapi ternyata dapat di Selabi. Itu sempat ragu Pak nerima kayaknya, tapi ya udah gas. Oke, iya ya, karena sebelumnya kan diinformasikan bahwa ditempatkan di domisili masing-masing. Iya, betul. Ternyata domisili salah satu anggota kelompoknya ya. Kemarin ada anggota kelompoknya dari sana juga? Ada. Di desa itu juga? Iya. Oke, jadi tinggalnya di sana? Enggak sih. Enggak, ngajak. Ngajak apa sih bahasa? Karena dia kuliahnya di Uniksa. PP. PP. Kuliahnya di Uniksa. Iya. Lalu satu kelompok berapa orang? Berenam. Di Sukma? Berempat. Ya. Beda ya? Angkatan ketiga berempat. Ya. Kalau di Agus? Berenam juga. Mungkin kuotanya lebih besar ya? Mungkin ya? Lebih banyak rasanya. Lebih banyak waktu KM2. KM3? Nggak tahu. KM3 kurang tahu sih. Cuma karena nggak sesuai, mungkin penempatannya mulai beda di KM3. Nggak sesuai sama domisili. Benar. Ada beberapa yang keluar. Kayaknya terlempar keluar Bali juga ada ya temennya ya? Iya temennya. Oke, akhirnya dia? Nggak jadi ambil. Harusnya ada berapa yang lulus? Harusnya yang lulus KM3? Itu 2 orang, yang daftar 3 orang. Yang lulus 2 orang, yang satu itu sekelas kebetulan, itu dapat di luar Bali. Di Jawa Barat kalau nggak salah. Ya. Jawa Barat. Dan akhirnya nggak lanjut ya. Waktu di KM2 yang join berapa orang? Berapa ya? Yang daftar berapa orang? Banyak sih. 18-an. 18. 18-20. Yang lolos? 12 ya? Nah 12 orang. Ya di KM2 ada tesnya? Ada. Tes apa aja tuh kemarin? Kalau di KM2 tuh pendidikan Pancasila. Pertama berkas sih. Administrasinya dulu. Terus? Kalau lolos baru ke tes. Tes apa aja isinya? Tesnya itu kayak pengetahuan umum sih Pak. Ada IPA-nya, ada IPS, tapi nggak ada mati ya rasanya. Mati itu apa? Matematika. Nggak ada matematika. Matematika nggak ada, itu nggak ada. Cuma berarti terkait dengan pendidikan Pancasila. Ya. Lalu di KM3 ada nggak tesnya? KM3 ada. Ada tesnya apa aja? TWK itu kayak wawasan kebangsaan, sama ada TIU-nya juga, cuma beberapa soal kurang lebih kayaknya 10 soal. Dan semuanya online ya tesnya ya? Iya, online. Tapi on cam sih Pak. Iya, online sama on cam. Oke. Jadi dari proses itu, dari pendaftaran hingga dinyatakan lulus itu berapa lama nunggu?
Masih ingat? Sebulan. Sebulan. Mingguan. 2 mingguan itu sudah ada pengumumannya. Iya. Dan setelah dinyatakan lulus? Baru ada konfirmasi lewat email kita diterima menerima atau enggak. Oke, ada inform concernnya gitu ya. Jadi mau setelah daftar mau tetap lanjut atau tidak. Baru terus nanti dilanjutkan dengan pembekalan. Oke, waktu itu kan berarti masih aktif dengan adanya COVID ya. Yang angkatan 3 juga masih ya berarti ya? Iya. Angkatan 2 dan 3 kan dengan COVID itu gimana kemarin? Ada kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan? Ada, lebih terbatas sih. Terbatas. Kesulitannya bentuknya apa tuh? Kalau saya sendiri kan pertama sih memang jarak gitu. Cuma kalau kita bicara tentang mengajar kan lebih efektif memang bertatap muka gitu. Iya. Kita sama guru yang lain di sana. Cuman beberapa waktu itu kan harus memang dirumahkan semua. Jadi kita mengajar lewat online, dibuatkan grup WA. Apalagi kan kalau tempat saya kan terpencil gitu Pak, teknologi kurang. Jadi kita harus menyesuaikan dengan siswa. Dan mereka juga siswanya HP-nya cuma satu rumah. Jadi dalam kita ngirim materi, habis itu tugas itu agak kurang, terbatas lah geraknya. Kesulitannya di sana sih. Penggunaan gadgetnya masih terbatas di sana. Kalau di Pecatu sama sih Pak. Kan waktu awal Agustus ke sana tuh masih online di rumah siswanya. Jadi kita ke sana tuh cuman sekolahnya tuh online. Jadi kita tuh kayak ngirim materi ke grup siswanya dari gurunya, kita yang ngajarin, habis itu gitu aja. Habis itu ada kayak kasih soal, biasanya baru dikumpul gitu. Feedbacknya itu nggak ada berarti? Feedbacknya kurang sih Pak, karena kalau di SD sana tuh ya gimana ya, kalau orang tuanya kan pagi kerja, mungkin sore baru ngerjain. Ya sore baru dapat dia minjam HP orang tua lah, buka materi, ngirim tugas gitu. Lalu Sukma? Kurang lebih sama sih, cuma yang lebih triggernya apa sih? yang lebih gini kesulitannya itu kan maunya ngajar via Zoom kayak gitu, tapi dari gurunya agak melarang karena takut menyusahkan orang tua, soalnya kan siswa belum punya HP, jadi kebanyakan pakai handphone orang tua. Berarti kemarin sempat menyarankan proses belajar mengajarnya melalui Zoom. Tapi di apa? Dicegah? Apa ya? janganlah kayak belum gitu. Diperbolehkan lah. Takut menyusahkan. Jadi buat materi PPT jadinya. Nah, jadi kan ada masalah-masalah berarti ditemukan di lokasi sekolahnya berarti ya. Tentu masalah-masalahnya kecenderungan berbeda. Di Pecatu mungkin di Selabih berbeda, begitu juga di Sukma di mana? Sukma? SD 2 Dharma Sabah. SD 2 Dharma Sabah. Dekat berarti dari kampus ya? Dari rumah dekat juga? Kebetulan kos ini jadi dekat. Kos ini. Boleh mampir ke kosnya? bukan pertanyaan. Berarti masalah-masalah di sana prosesnya gimana? Itu kalau misalkan sepengetahuan saya yang misalkan di mata kuliah keperawatan komunitas kan ada survei MOA sendiri itu. Kalau di kemarin pengaplikasian penemuan masalahnya gimana caranya? Kebetulan di waktu KM3 itu online-nya cuma 2 bulan. Jadi setelah itu udah ada kebijakan baru, boleh tatap muka, tapi jamnya dibatasi sampai jam 11 maksimal jam 11 siang. Terus? Jadi waktu 4 bulan itu udah mulai tatap muka, jadi di sana dapat dimaksimalkan. Tapi masalahnya itu beberapa siswa, bahkan ada siswa kelas 5 dan 6 itu belum lancar membaca. Gitu. Karena mungkin 2 tahun online ya. Di KM3 berarti 2 tahun 2 tahun kuliah sekolah online ya. Online ya. Kelas 5 6 belum lancar untuk membaca. Menghitung gitu juga. Menghitung juga. Berarti cara menemukan masalahnya kemarin
ada wawancara atau ada kuesioner dibagikan atau gimana? Ngajar dulu. Oh, langsung ngajar. Iya. Terus di situ kelihatan yang aktif mana, yang nggak aktif mana. Jadi, di sana sih kelihatan. Jadi kita data siswa yang kurang lancar itu. Terus kemudian kebetulan ada buat program bilik literasi. Jadi di waktu istirahat itu kita manfaatkan ke perpustakaan untuk ngajarin kursus kayak gitu untuk yang kurang bisa membaca. Oke. Lalu berarti kan ada tindak lanjut ya dari penemuan masalah-masalah itu. Selain masalah akademik di fasilitas mungkin nggak ada masalah waktu itu. Fasilitas di saya di sekolahnya. Waktu saya KM ke sana, jadi posisinya itu sekolahnya lagi direnovasi, jadi ruang kelas semua itu nggak bisa dipakai. Jadi kita belajar itu di ruang guru sama di halaman. Kan di sampingnya juga ada TK, jadi pakai halaman. Jadi memang benar-benar lesehan di halaman lapangan sepak bola, lapangan sekolah itu loh. Lapangan upacaranya? Iya, jadi di sana. Teduh. Dibawa nyari dekat-dekat pohon. Dekat pohon. Terus papan tulisnya gimana dong caranya? Yang putih itu dibawa keluar? Iya. Dan pada waktu itu kita memang bagi jamnya gitu, dan sampai sempat bagi hari juga. Jadi misalkan Senin Selasa kelas apa, jadi bergilir setiap harinya dengan batas waktu sekitar sampai 2 jaman aja. Gitu. Sampai 2 jam untuk satu sesi kelasnya itu? Iya, betul. Oke. Terus kalau di Agus ada ketemu apa? Kalau saya fasilitas sih nggak ada Pak ya, sama sih kayak Sukma, siswanya juga ada yang belum bisa baca, nulis gitu. Oh, berarti ya dampak dari pandemi gitu ya. Sekolah online mungkin juga orang tuanya tidak bisa cover untuk mengajarkan. Jadi dampaknya seperti itu. Tapi kita bicara terkait program kerja yang disusun. Pasti beda-beda ya? Beda. Karena masalahnya dan lokasi berbeda. Boleh cerita program unggulan yang disusun di sana di sekolahnya masing-masing? Dari Agus dulu. Kalau dari saya tuh yang keunggul di sana tuh UKS-nya Pak. UKS, karena kan kita punya gedung UKS tapi nggak pernah dipakai. Waktu karena online itu kan nggak pernah ada yang ngerawat. Sebenarnya ada ibunya yang ngurusin, ibunya kayak ketua UKS-nya itu. Oh, ada ketua UKS. Tapi nggak pernah dirawat. Jadi cuman ada obat-obat yang udah ada kadaluarsa itu. Jadi kita rombak itu, kita buang obat-obatan yang udah kadaluarsa, kita beliin lagi yang baru. Kita pakai sekarang itu karena kan sekarang udah offline nih, gitu kan kita pakai kalau misalkan ada yang terluka, jatuh gitu kan kita bisa obatin ke sana gitu. Jadi itu sih unggulannya di sana Pak. Berarti waktu itu bentuk juga dokter cilik. Ya, dokter cilik. Berapa orang tuh waktu itu? Kalau berapa ya? Yang kita ambil itu dari kelas 5 sama kelas 4. Kelas 4 dan kelas 5 ada berapa orang kemarin? Dari kelas 5 ada 18 orang rasanya. Kelas 4-nya itu 15 apa 20. Oh, banyak juga ya. Iya. Lalu sampai sekarang sempat follow up progresnya di sana? Ya, kalau didengar-dengar sih masih jalan. Masih jalan. Ya. Efektif ya. Berarti bekal yang diberikan saat KM2 kemarin masih bisa dijalankan oleh sekolah. Ya. Anggota kelompoknya 6 ya? 6. Semuanya keperawatan? Semuanya dari S1 keperawatan. Satu kelompoknya dari Sikes Binusara ya? Iya. Sama kalau nggak salah Bu Ririn di sana ya? Iya, Bu Ririn. Waktu itu sama Bu Ririn dengan DPR-nya. Ya. Jadi semuanya kesehatan berarti? Iya. Kan biasanya dicampur. Berarti ada kesulitan nggak terkait dari program kampus mengajarnya ini? Kan ada mengajar di kelas tuh. Ada sih Pak, sebenarnya kan kita nggak tahu ya ranah ke pendidikan tuh gimana awal-awalnya gitu. Jadi kita tuh tanya dulu ke guru, nanti guru yang menjelaskan ngajarnya ini aja hari ini gitu kan. Jadi dari sana kita mengajarnya pelan-pelan sih Pak. Dari kan kita kayak belajar awal dari nol dulu baru kita bisa ngajar gitu. Jadi ada nyusun RPP gitu? Apa RPL? Enggak. Itu sebenarnya hadiah terakhir kita sih Pak. Ya. Hadiah? Iya, untuk 6 bulan ke depannya. Kita buat RPP selama 6 bulan di kelas tempat kita ngajar. Kayak saya kan dapat kelas 1, jadi saya buatin RPP kelas 1 untuk 6 bulan ke depan setelah saya keluar kayak gitu. Oke. Berarti
dirasakan lah manfaatnya ya waktu itu ya sama keluarga yang ada di sekolah-sekolah. Betul. Oke, itu berarti program kesehatan UKS karena kebetulan juga semuanya perawat di sana. Ya. Oke. Kalau di Wirna kemarin apa? Wirna Sukma? Lebih ke ya itu sih bilik literasi karena mungkin lebih populasinya lebih banyak karena masalahnya lebih banyak di sana. Jadi lebih ditekankan ke belajar membaca sama menulis. Kebetulan juga di sana ada setiap harinya ada kunjungan wajib ke perpustakaan untuk setiap kelas dibagi. Di absen? Enggak. Misalkan Senin kelas 1 harus semua pas jam istirahat itu setelah makan harus semua ke perpustakaan belajar membaca gitu. Jadi di sana sih diterusin sama ada program Sabtu sehat juga. Ngapain tuh? Setiap hari Sabtu kita jalan santai kan nggak ada pembelajaran waktu hari Sabtu sampai Jumat aja belajarnya terus. Jalan santai ke daerah sana di daerah Darmesabe, terus kadang juga senam, olahraga kayak gitu. Oke. Terkait berarti ke waktu itu kan ada 4 orang tadi ya benar yang katanya 4 orang. Ada dari jurusan apa aja? Yang pertama saya dari keperawatan, ada dari UNUD jurusan apa ya? Yang nama ekonomi? Bukan. Hukum? Bagian kayak politik gitu ilmu politik. Sospol. Ilmu politik gitu. Ilmu politik lah ya. Terus lagi 2 dari Undiksa, yang keguruan juga. Keguruan juga. 2 orang keguruan, 1 dari UNUD politik itu, dan 1 dari kesehatan. Iya. Susah nggak kemarin waktu berkolaborasi sama teman-teman yang bukan sih. Bidangnya sama? Enggak. Ya, karena mungkin ada yang dari jurusan keguruan, jadi dia lebih tahu gimana alur cara ngajarnya, kayak buat program yang jadwal gitu. Jadi lebih bisa saling mengisi berarti ya? Saling ngisi di sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau Jessica, program unggulannya apa tuh? Banyak sih Pak, cuma yang lebih nonjol program kerja guru kunjung itu. Berkunjung? Guru kunjung. Oh, guru kunjung namanya. Guru kunjung berarti gurunya? Mengunjungi siswanya. Banyak kan siswanya berarti? Cuma kan kita kan berenang. Nah, kita tuh dibagi jadi 1 orang megang 1 kelas. Nanti didampingi sama walinya masing-masing. Kayak gitu. Jadi kan waktu itu kan masalahnya kan karena memang tempat di sana kan belum bisa dipakai. Jadi kita cuma bisa memanfaatkan halaman, terus kita juga mengunjungi mereka ke rumah. Jadi kan mungkin ada tugas-tugas atau enggak mata pelajaran yang bagi mereka susah untuk dimengerti. Jadi kita siapkan waktu untuk mengunjungi siswa-siswa ini. Kebetulan kalau saya kan pegang kelas 1, saya sendiri kan dari keperawatan. Nah saya tuh teman-teman saya yang 5 itu ada yang dari jurusan pendidikan bahasa Inggris, terus matematika, terus ada yang kimia juga. Jadi memang ditempatin sesuai kelasnya yang dirasa cocok gitu. Oke, yang dirasa ada keilmuannya yang bisa disampaikan di sana gitu. Ya kira-kira. Terus ada sarasehan juga kan. Ngapain? Kan pandemi, jadi kita edukasi kesehatan PHBS lah, perilaku hidup bersih sehat. Berarti Jessica ketuanya di sana? Waktu itu emang prokernya itu proker saya sih ngusulin Pak. Isi. Ya memang setidaknya dari yang sudah sempat Anda pelajari bisa dibagikan juga di sana ya itu. Jadi berdampingan dengan program kerja yang sekiranya berkaitan dengan pendidikan juga. Oke. Terus dari berbagai macam program itu berarti kan melalui proses bimbingan juga ya? Iya. Berarti dari DPL-nya kemarin bertemu secara langsung atau online? Kalau saya secara langsung Pak. Tapi nggak per minggu, setiap 2 minggu. Ya karena memang syaratnya sih aturannya 2 step 2 minggu ya? Masalahnya. Berarti ketemu langsung kemarin? Ketemu langsung.
Berarti kan sudah kenal dengan DPL-nya ya. DPL itu adalah dosen pembimbing lapangan, ya. Sudah kenal kebetulan. Lalu kalau Sukma dan Jessica kan berbeda ya? Iya. Gimana pengalaman itu? Kalau saya setiap minggunya harus ada Zoom. Lewat Zoom sih. Lewat Zoom. Sharing session. Oh iya, sharing session. Sambil laporkan dari progres dari program kerjanya ya, mingguannya. Lalu? Sama sih Pak, ada sharing session lewat Zoom atau Google Meet. Jadi nanti kalau kita mau buat proker kita sampaikan dulu ke orang lain. Nanti begitu dirasa udah matang, mendekati hari H, dosennya datang ke sekolah gitu. Oke. Dosennya dari mana kemarin? Sticky. Iya. Lalu kalau Sukma? Dari Mahasaraswati. Mahasaraswati. Iya. Oke. Sepertinya kalau nggak salah ya, Stikes Binausada sekolah kesehatan yang pertama bergabung di kampus Merdeka. Kebetulan waktu itu di KM2 angkatannya. Yang KM pertama sepertinya belum sampai informasi, jadi teman-teman mahasiswa bisa joinnya di angkatan yang kedua. Syukurnya banyak juga waktu itu yang berminat ya untuk bergabung, karena memang tentu ada beberapa keuntungan yang diperoleh. Dirasakan keuntungannya mulai dari dapat pengalaman, dapat teman baru juga. Sampai sekarang masih kontak sama temennya? Masih. Ada grupnya ya? Iya. Ada grup KM2 angkat Pecatu gitu ya kan. Selabi dan juga Dharma Sarto punya pengalaman tersendiri. Nah, kalau untuk dari guru-guru di sana, apa yang bisa kalian berikan waktu di program KM masing-masing? Kalau dari guru di sana, kan nggak semata-mata di muridnya aja kan, di gurunya tentu diberikan oleh-oleh bekal sekiranya kalau kalian tinggalkan bisa dilanjutkan dari kegiatan itu. Sebenarnya lebih ke adaptasi teknologi sama pembaruan modul pembelajaran sih Pak. Kan maksudnya mereka masih terbatas gitu. Jadi hanya berpatokan satu LKS itu lah, LKS itu, dan di tempat saya kebanyakan memang kan terbatas pengajar. Jadi yang guru agama Hindu bisa merangkap banyak mata pelajaran gitu. Gurunya ada berapa orang waktu itu? Itu kurang lebih 6. Iya. Berarti masih jadi wali juga iya? Iya, jadi wali juga. Jadi guru mata pelajaran juga iya? Kepala sekolahnya? Kepala sekolahnya? Itu 6 itu termasuk kepala sekolah? Enggak, guru aja. Dan yang mengerti teknologi cuma satu orang. Jadi waktu mau ujian pun ujian MBK itu agak kesulitan karena semua gaptek teknologi. Dan kita waktu saya sendiri kan sempat maksudnya mereka mengira bahwa kedatangan kami hanya membantu mengajar, tapi sebenarnya kita melengkapi apa yang mereka belum bisa sampaikan kepada mahasiswanya. Benar. Ya. Berarti sangat terbantu lah dengan adanya teknologi kemarin ya, dengan kondisi pandemi ya. Berarti waktu kalian datang, guru-gurunya mohon maaf belum bisa pakai Zoom, Google Meet itu belum? Zoom sudah saya bisa, sudah ada. Iya. Itu kan sudah setahun kan? Iya. Yang di KM2 kemarin kan itu di saya tuh di sana makanya GCR, Google Classroom, sama WA aja. Sama WA? Iya. Tidak ada pertemuan melalui video gitu enggak ada? Jadi kita nyaranin untuk ngajarin guru-guru di sana untuk pakai Zoom gitu Pak. Pakai Zoom. Kalau dari pemerintah kan kemarin dapat akun untuk Google Meet-nya juga ya, misalnya Google Classroom dapat bantuan juga. Itu berarti mereka belum menggunakan itu waktu itu atau sudah? Waktu itu belum. Baru pakai WA aja katanya. Baru WA aja. Berarti setelah kalian pergi mereka sudah bisa aplikasikan itu. Atau masih susah sih Pak. Apalagi dilihat dari umur juga kan kebanyakan sudah dari umur gitu. Yang mungkin yang bisa ngajarin mereka sudah ada dibuatkan, sudah dibentuk. Kalau jaringan kemarin gimana? Kalau di sana aman sih Pak jaringan. Pecatu aman lah ya. Kalau air mungkin agak susah nggak? Air enggak. Enggak, biasa aja. Oke. Kalau di Selabe susah sinyal. Jadi waktu ujian itu, maksudnya waktu simulasi itu kita tuh harus ke kayak pinggir pantai, benar-benar di pinggir pantai untuk nyari sinyal. Cari sinyal? Iya, cari sinyal aja.
Jadi tuh kita jongkok bawa laptop sambil simulasi untuk login ujiannya itu. Berarti keluar dari sekolah? Keluar dari sekolah. Apa sekolahnya dekat pantai? Emang belakangnya pantai, cuma agak kesanaan dulu. Agak kesana dulu, sambil mantai, sambil simulasi gitu ya? Iya. Iya asik dong. Asik apa enggak sih sebenarnya itu? Asik-asik, Asik. menantang ya. Oh, iya sih menantang ya. Berarti dekat pantai baru dapat sinyal? Iya, di agak ke pesisir gitu. Kan emang ada wifi di sana. Di sekolah ada wifi? Di sekitar itu, di bangunan samping sekolah itu ada. Jadi kita pinjam di sana kan. Oh tapi di sekolahnya belum ada wifi? Belum ada. Lalu kalau ujian ANBK itu berarti itu ujian untuk siswanya? Iya. Benar. Iya, Siswanya. Kalian juga bantu waktu itu? Bantu. Bantunya dalam hal? Kalau di saya minjemin laptop, di semua mahasiswa minjemin laptop, terus kita bantu persiapannya mereka mau ujian, terus dari segi waktu nanti mereka ujian kita dampingi. Kan mereka belum fasih menggunakan laptop. ANBK itu apa? Asesmen nasional Asesmen nasional berbasis komputer. Semua siswa berarti ikut ujian itu? Siswa kelas 5. 5. Kelas 5 aja? Iya. Oke, nggak terlalu banyak lah ya satu SD ya, 30-an ya? Nggak sampai Pak. Oh nggak sampai, kalau di Sulawesi nggak sampai? Dikit siswanya terhitung pakai jari. 10 10? Ya 10 lebih lah. Ada yang 9. Ada 9 juga. Kalau di Dharma Saba kemarin? Kalau di Dharma Saba itu kebetulan karena daerah Badung ya. Artinya? Ada disediakan wifi dari Iya, pemerintah. betul. Terus laptop juga kan. Oh laptop, oh iya. Ya, benar. per mahasiswa aja. Siswa. Siswanya. Jadi lebih untuk fasilitas lebih unggul lah. Lebih gitu, unggul. ya. Terima kasih Pak Bupati Badung. Jangan hidup di Badung, benar berarti ya. Ada benarnya. Iya. Ya, termasuk pada saat pandemi akhirnya bisa diaplikasikan Iya. semuanya ya. Iya. Oke. Pecatu juga berarti sama kawan harusnya. Ya. Ada wifi kan? Ada wifi, laptopnya udah dari kampus, jadi kita tinggal bantu untuk ngelogin untuk dia masuk. Kan soalnya dia belum. Kenapa ketawa? Laptopnya dari kampus. Itu laptopnya dari sekolah. Ya, ngertilah maksudnya. Laptopnya Kan dari soalnya sekolah. dia belum pasif Pak untuk ngetik nama, kelas berapa gitu. Jadi kita bantu untuk buat namanya aja. Gitu. Oke, jawabnya? Jawabnya dia jawab sendiri. Oh, bisa ya, jawab Bisa. sendiri, bisa. Nggak dibantuin? Enggak. Nggak. Iya. Kalau di Selabik kemarin berarti kendalanya ada di jaringan. Ya sama hardware-nya ya, alatnya yang Iya. belum tersedia. Ruangan juga. Oh iya, ruangan juga sedang direnovasi juga waktu itu. Wah, banyak tantangannya. Nah, berarti kalau dari masing-masing kelompok ini kan punya programnya, dan tentu kayaknya kalau di kemarin saya bimbing KM2-nya ada penanggung jawabnya masing-masing. Satu program di penanggung jawabnya ada satu orang. Kalau kalian kemarin gimana? Mengaplikasikan atau melakukan dari program yang disiapkan itu? Punya apa? Kalau saya sih bareng-bareng. Bareng-bareng semua. Iya. Oh, oke. Nyusunnya juga bareng-bareng. Iya. Menyiapkan proposalnya sehingga akhirnya pelaksanaannya dan laporannya juga iya. Iya. Oke. Waktu itu kan ada tugasnya apa aja? Apa selain program kerja ada tugas yang lain lagi nggak yang harus Buat dilakukan? Laporan harian. Laporan harian. Laporan Awal, harian, mingguan, bulanan, laporan akhir. Itu banyak apa dikit sih? Banyak. Oh banyak ya. Rekapnya. Logbook lagi. Iya, logbook. Oh iya, logbook gitu ya. Laporan awal berarti yang dilakukan pada saat serah terima ya, benar ya? Iya. Serah terima ke dinas kesehatan sama ke Iya. dinas pendidikan ke dinas Bener. Iya, dinas pendidikan dan ke sekolah. Ke sekolah. Ya. Iya. Itu laporan awal. Iya. Lalu laporan harian juga ya? Iya. Apa aja isinya kemarin? Kegiatan sama satu hari. Iya. Iya. Kita mengajar apa yang Apa aja. diberikan waktunya. Gitu. Kalau logbook lebih ke perencanaan. Perencanaannya. Iya. Oh, logbook perencanaannya lalu dilanjutkan dengan laporan harian yang sudah dilakukan. Iya. Sempat ngajar apa aja? Kita merangkap semua. Iya.
Berarti bisa semua dong berarti. Kan soalnya di sana kan makanya tema 1, tema 2 gitu, Pak. Jadi kita ngajar semua. Kalau di tema 1 tuh udah tergabung jadinya IPA, IPS, Matik gitu jadinya. Matik ya. Matematika. Iya, tema 1. Terus tema 2 ada juga berarti. Ada. Sampai tema 5 ya dia. Tema 5 itu setiap kelas seperti itu. Setiap kelas 1, 2, 3 ada tema 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kurikulumnya emang Kurikulumnya kayak gitu ya. Oke, berarti lebih paham jadinya sekarang dengan kurikulum di SD. Bisa. Makin bingung sih ya. Makin bingung. Dulu kan kita belajarnya per mata pelajaran. Kan beda waktu itu ya. Ini jadi satu gitu. Kayak belajarnya tuh nyampur bingung, gitu, mix ya jadinya. Belajar IPA berbarengan dengan belajar matematika gitu. Itu lebih susah. Buat Anda yang memberikan pelajaran itu. Iya, kita ikut pelajarin dulu. Oh iya, berarti harus pelajarin dulu sebelumnya baru ketemu dengan siswanya. Favoritnya tema apa? Sama aja sih. Sama aja sih. Jadi misalnya sekali ngajar nih Pak, 1 jam gitu misalkan. Jadi dalam satu tema terus satu apa sih namanya kayak bab gitu ya. Satu bab itu udah ada PPKN bahasa Indonesia. Jadi misalkan habis ngasih pembelajaran PPKN berapa lembar tuh dibaliknya udah bahasa Indonesia. Jadi langsung adik-adik sekarang kita ke bahasa Indonesia. Jadi kayak gitu. Langsung berubah haluan gitu ya. Jadi mungkin agak bingungnya di situ sih. Siswanya bingung nggak? Ketakutannya begitu, tapi bisa diatasi. Syukurnya bisa. Kalau kalian kan sudah terbiasa ya harusnya dengan presentasi, harusnya. Waktu itu ada kesulitan nggak ngajar di kelas dengan topik yang belum pernah diketahui? Kalau masalah presentasi, maksudnya kita mengajar di depan kelas tuh nggak sulit sih Pak, cuma lebih untuk mengetahui kemampuan siswa itu agak sulit. Karena kan harus membaca, terus kita menerapkan, maksudnya siswa itu kan ada yang kemampuannya kan berbeda-beda. Benar. Kita harus di middle, di tengah-tengah gitu menyesuaikan. Mungkin itu yang butuh proses. Harus sabar juga. Harus sabar. Betul. Jadi banyak yang jahilnya. Enggak sih Pak. Malah mereka senang kalau kita yang ngajar. Mereka takut sama guru. Iya. Oh gitu. Lebih akrab sama kalian ya. Lebih merasa kakaknya gitu ya. Lebih santai. Lebih santai. Tapi dari saya tuh feedbacknya kurang. Disuruh ada yang belum ngerti misalkan. Diam. Kebanyakan kayak gitulah. Diam berarti dia ngerti atau enggak kan kita nggak tahu juga ya. Jadi kemarin waktu di kelas ada strategi khusus nggak yang dilakukan waktu memberikan edukasi atau mengajar di kelas tuh? Ada sih. Apa? Kalau bicara tentang strategi numerasi Pak misalkan saya ngajar tema 1 gitu. Jadi bahan di sana saya suruh mereka baca dulu. Nah, biasanya saya suruh satu temannya untuk baca. Kan mereka kelas 1 kan sambil latihan membaca. Jadi satu temannya baca di depan, yang lainnya mengamati. Nanti baru kerjain soal sama-sama. Dan nanti feedbacknya saya kasih pertanyaan. Jadi misalkan berhitung, saya tulis soalnya di depan, nanti satu-satu maju. Jadi kan jumlahnya cuma sekitar 10-an, jadi cukup. Iya benar-benar. Jadi saya biar tahu mereka udah paham. Iya, sudah sejauh mana mereka datang pada hari itu, lalu diberikan pembelajarannya dan bisa dievaluasi juga ya. Oke, kalau Agus sama Sukma ada strategi? Kurang lebih sama. Ya. Jadi sistem pembelajaran mirip-mirip lah seperti itu ya. Untuk mempersiapkan siswa-siswanya nanti pada saat pembelajarannya. Ada PR nggak? Ada. PR ada. PR. Tapi nggak susah-susah banget sih Pak. Iya menurut Anda. Menurut orang tuanya? Dia yang ngerjain. Kan fenomenanya gitu ya. Kalau kuliah sekolah online ya zaman sekarang yang mengerjakan kecenderungan orang tuanya dan orang tuanya juga kesulitan ternyata menjawab, harus dibantu dengan searching Google. Berarti saya nanya apa sih? PR ya? PR-nya berapa banyak? Per tema juga apa gimana tuh?
Kalau saya sih disuruhnya per tema Pak ya, kan karena di sini ada latihan soal kayak gitu kan, itu yang kita pakai PR gitu. Oh iya. Ya, ada Latihan soal yang ada di buku ya. Ya. LKS pakai juga? Enggak. Ada bukunya berupa modul ya? Ya itu tema tadi. Tema-tema. Oh, tema-tema itu ada di dalamnya ya? Nah, setelah pelajaran Materi. 1 itu ada di belakang latihan soal. Oh, oke. Sebenarnya mereka udah tahu kan ya itu ada ya? Iya. Tahu sih. Tinggal sekarang menggerakkan supaya mereka mau mengerjakan. menjawab itu juga. Ih, rumit juga. Jadi saya sampai nanya walinya di kelas gitu, Ibu, kalau sekiranya saya kasih tugas sekian, memberatkan nggak? Soalnya saya pernah, maksudnya yang dikasih tahu sih, ya nanti kalau ngasih soal yang terlalu banyak, karena katanya pernah orang tuanya protes ke sekolah, komplain banyak tugasnya, saya harus kerja, gitu. Apalagi waktu online kan, saya kalau ngasih tugas mereka kirim foto jadinya kan Pak, fotonya atau enggak disuruh ngasih tugas video gitu, cara mencuci tangan. Nah, saya nanya dulu ke walinya, kira-kira memberatkan, saya kan juga takut ya. Nanti didatengin sama orang tua murid ya. Tapi enggak lah ya, enggak sampai. Oke, lalu kalau saya mendengar sih dari cerita-cerita tadi, harusnya sih kegiatan di sana seru, benar nggak? Seru. Kenapa? Apa yang membuat ini sangat menarik untuk diikuti? Pengalaman baru gitu ya. Iya, pengalaman kayak baru. Rasanya tuh kayak nostalgia. Oh gini ya. Nostalgia. Maksudnya waktu SD dulu gitu. Ternyata sesusah ini ya gurunya ngajarin kita dulu gitu. Lebih sadar kalau dosen ngajarin. Iya. Masa gitu? Jadi kita lebih dengerin kasihan dosennya gitu. Kasihan berarti. Menghargai. Oh, menghargai. Bukan kasihan ya. Dibelas kasihan sama mahasiswanya karena pengalaman KM. Seru ya? Berasa punya keluarga. Mau keluarga baru. Keluarga baru di guru-gurunya kemarin baik. Welcome sama kalian. Sangat atau ada kegiatan apa namanya? Ada pengalaman menarik sama guru-gurunya? Sering ditraktir sih Pak. Iya. Iya. Makan tuh kalau makan siang. Sering lah dibeliin, terus minum juga. Minum dibeliin juga. Ya semua ada. Saya habis ngajar udah ada nasi bungkus di meja. Iya. Sampai kan gurunya punya villa. Jadi, gurunya punya villa? Punya villa di dekat sana, dekat pantai. Jadi ayo udah adik-adik pakai aja. Kan kita malu nggak mau bayar kan Pak? Nggak usah pakai aja. Iya Bu bayar, tapi nggak usah bayar. Nggak usah pakai aja. Oh villa, punya ada dikasih fasilitas villa sama gurunya. Berarti nginep di sana? Iya. Enak, mantap. Berarti seru kan? Seru banget ya harusnya. Kalau di Agus gimana? Kalau saya sih ngajak Pak. PP. Kenapa tuh ngajak? Saya kan dari Tabanan ke Pecatu. Tabanan mana nih? Tabanan dekat rumah sakit umum. Tabanan kota jadi. Di kota? Ya. Apa nih? Buahan? Bukan? Dekat di Kamasan Pak. Kamasan. Ya. Saya di sana. Kalau saya ngekos itu lebih banyak rasanya pengeluarannya daripada di rumah. Karena kan masak bisa sih Pak, tapi bosen gitu loh Pak. Bosen sendiri? Iya. Mendingan saya di rumah gitu, PP lebih enak rasanya. Oh, oke. Tapi waktu itu kan nggak setiap hari kan sekolah? Kalau saya setiap hari. Oh, setiap hari? Iya, Senin sampai Jumat. Sekolahnya memang 5 hari kerja? Iya, kalau di sana sampai Jumat aja. Sampai Jumat. Di rumah siapa juga? Sampai Sabtu. Oh, sampai Sabtu. Iya. Beda ya. Sekolah sama di Bandung ya? Iya. Kalau di Selabit mana? Belajarnya sampai Jumat, cuma Sabtu ada kegiatan kayak ekstrakurikuler. Oh, ekstrakurikulernya di hari Sabtunya? Iya. Oke, nah berarti kalau ada keseruan selain dari yang mungkin ada hal yang dijanjikan sama program ini nggak? Benefitnya? Ya, ada nggak? Ada. Apa aja? Apa? Semua orang bisa ngakses kok. Uang saku ada. Konvensi SKS. Ya, konversi RKS-nya. Terus? Ya.
terus potongan UKT. Potongan UKT. Iya. Oke, kita mulai bahas dari potongan UKT. Berapa? 2.400.000. 2.400.000. Iya. Berarti yang ibaratnya kalau kemarin satu semester aja ya? Benar? Iya. Berarti satu semesternya diberikan bantuan 2.400.000 itu langsung dipotong ke pembiayaan semesternya. Iya. Oke, berarti udah clear tuh. Udah. Nah, lalu bekal. Uang saku Udah berapa? per bulan 1.200.000. KM2 dapatnya 1.200.000 1.200.000 per bulan. per bulan. Iya. Oh, ikut program malah dapat bekal. Iya. Gaji lah. Gaji dong. Gaji ya. Gaji jasa SMA lah ya. Kan belum tamat tuh saya. Iya. Kalau KM3 sama? Iya sama. Sama masih sama ya, belum ada perubahan. Kalau kemarin KM4 ada nggak temennya lolos? Nggak ada. Adik kelas ya? Adik kelas. Iya. Ada lolos ya? Tahu berapa? Nggak tahu. Tapi rata-rata sama. Sama, belum ada peningkatan ya? Belum ada. Semoga tidak ada penurunan. Oh iya. Begitu Mas Nadim, semoga tidak ada penurunan ya. Pesan dari mahasiswa kami Sikas Bina Sada Bali yang memang aktif dalam program yang Mas Nadim tawarkan. Uang saku. Gaji ya, sorry, Iya. uang saku. UKT dapat, uang saku dapat, lalu terakhir adalah konversi SKS, sebesar 20 SKS. Kemarin kalian di semester berapa tuh ikutnya? Semester 5. 5. Semester 5. Iya. Total tempuhnya berapa SKS? 24. 24. Iya. Berarti keseluruhannya 20 dikurang 24 dikurangi 20 berarti ada 4 SKS yang harus diikuti. Sisanya. Tapi kita enggak. Enggak ada. Oh enggak. Enggak, Pak. Enggak ada. Enggak ada. Oh enggak ada. Berarti waktu itu mungkin 20 Brundi enggak? Pas 20 ya? 20 nggak sih? 20. Aku baru 21. Oh gitu. Oh, Oh, iya, 20. Nah, Mbak. berarti memang di 20 semester pas. 5 hanya 20 SKS. Jadinya tidak ada yang perlu ditempuh lagi. Iya. Waktu kemarin di Sukma berarti ada 21, iya. ada satu SKS yang harus ditempuh. Apa itu? Mas? Tapi kayaknya Metode. bukan. Ah? Keperawatan. Metode Geron. sih. Ya sih, Nggak tahu, lupa Pak. Terus kan itu ada kekurangan satu SKS yang harus ditempuh. Iya, tapi dikasih kebijakan dari. Oh, ada kebijakan dari Iya, Stikes Bina Sada Bali. Baik banget ya Stikes Bina Iya. Sada Bali. Sangat baik. Baik. Kita aja sampai dapat kelas khusus. Kelas khusus apa? Iya kan kita pernah nggak belajar, terus mau praktek. Iya. Kita nggak pernah ikut lab praktek di lab kan. Oh iya. Jadi karena sudah dikonversi, kalian nggak perlu lagi ikut mata kuliah. Ya. Jadi kegiatan kalian fokus di KM-nya kemarin ya. Jadi nggak perlu ikut kuliah, Iya. nggak perlu ikut praktek, ke rumah sakit juga nggak. Ke rumah sakit? Iya. Iya. Tapi Enggak sih. Jadi gini Pak, waktu semester 4 itu kan ada prakteknya. Oh iya, Semester semester 4. itu kita nggak ikut. Oh, yang di semester 4-nya nggak Ya, diikutin. karena persiapan KM. Iya. Jadi yang kita ikut itu praktek nanti setelah KM. Oh iya, di semester change 5. gitu ya, di substitusi ya. Ya. Yang penting totalnya tetap 20 20 SKS. SKS. Itu menjadi sebuah keuntungan bagi kalian atau tidak sebenarnya? Keuntungan. Keuntungan kenapa? Iya, kan enak. Nggak belajar tapi nilai. Enak nih, saya mikirnya kemana-mana loh. Enak. Nggak, maksudnya kan kita nilainya gede lah dibilang. Karena kita kan belajarnya di luar. Tetap di konversi. Iya. Terus mungkin sebenarnya takut sih Pak, kan ntar nilainya jelek, kita nggak pernah ikut praktek Oh, lab. sebelumnya ada ketakutan itu? Iya, karena kan yang ditakutin praktek labnya. Iya, Nanti iya. di rumah sakit nggak tahu apa. Tapi ternyata anjurannya bisa lah menghubungi dosen terkait untuk review pembelajaran lagi. Oke, Jadi, tapi difasilitasi ya? fasilitasi sekali. Oke, sekali aja maksudnya? Sangat. Oh, difasilitasi banget gitu Iya, ya? banget. Oke, ya, baik. Lalu kalau di Sukma kan berarti berbeda nih. Iya. Kemarin begitu juga? Kalau saya kan harusnya kan udah dikonvensi sama kayak KM2. Tapi mungkin terlalu rajin ya. Saya tetap ikut. Tetap ikut? Iya, kalau ada praktek saya ke kampus. Itu izin dari SD. Mungkin karena di Bandung. Iya, karena karena dekat juga. ya, Iya. karena dekat juga. Dan Praktek juga ikut.
PKM. Oh iya. Yang di RSI. Sekarang kan tergantung pilihan kalian juga ya. Iya. Kalau di kampus sudah membebaskan dari 20 SKS yang sudah bisa dikonversi itu. Sekarang kalau memang mau ikut diizinkan. Iya. Kalau tidak pun tidak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau kemarin Jessica sama Agus merasa tertinggal nggak? Enggak sih. Nggak. Saya Lancar, merasa masih tetap seperti perkuliahan biasa berarti ya. Karena kan materi juga dikirim Sikpen di grup Mm-mm. oleh saya, jadi Mm-mm. ini bisa review itu. Terus apalagi kita ada kelas khusus untuk prakteknya itu, Mm-mm. jadi bisalah menutupi kekurangan waktu Iya. kita. Iya, ya, waktu yang skip kemarin itu Iya. masih bisa dikejar lah ya. Iya. Oke. Tapi ya asik lah ya kalau Asik. teman-temannya mas berkutat dengan tugas di kampus, kita Iya. dengan tugas yang lain. Iya. Ya. Tapi dengan tugas yang dibebani oleh kampus mengajar itu bisa diatasi. Bisa selesai lah ya. Bisa. Gampang kan nyusunnya? Gampangnya. Cuma Lumayan dikejar sih, Pak. deadline aja. Iya. Iya. Oh ya, tergantung kejar deadline. Waktu itu kayaknya kalau belum selesai ngupload bekalnya nggak cair. Iya. Nah, ya di setiap bulannya ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak selesai laporannya berarti bekalnya nggak cair. Iya. Belum Cairnya di Lambat. depan. Oh agak lambat, tapi tetap cair ya? Tetap di akhir. Oh di akhir. Iya. Wih. Pokoknya sampai kita tepat waktu baru dicairkan Oh, sekaligus. Oke, sampai semuanya memang terselesaikan, Betul. baru akhirnya dikirimkan. Iya. UKT dapat tuh, bantuan UKT ya. Lalu bekal dapat. Lalu SKS juga langsung dikonversi. Sertifikat. Sertifikat dapat juga. Iya. Secara staf nasional. Iya. Lalu pengalaman juga dapat. Betul. Oh. Wow. Dapat Teman-temannya ada yang nyesel nggak ikut? belum pernah nanya, Pak. Oh belum pernah nanya, nggak penting ya. Kayaknya Tapi ada deh. temennya ada sih Pak. Hah? Enak. Gimana ya dia bilangnya? Kalau bahasa Bali Pak ya. Iya. Enak aja neci gitu. Oh, iya. Sebenarnya masalah uang saku. Iya. Masuk masuk, gede Masuk, nilai no gede manpis gitu dah dia. Oh Makanya. gede nilai. Besar maksudnya nilainya kan. Nilainya Pak. gede? Iya. Semua ya. A semua. Ah semua. Betul. Berarti auto juara kelas dong? Ya. Kan IPS sebelum. Ya. Cuma Karena semester ganjil nggak? Kan Iya. IPS kan Iya. dipakai juara kelas. Semester genap aja kah? Kamu semester 5 kan? Iya. Saya kan semester ganjil. Semester ganjil. Jadi Jadi Kalau Sukma kan waktu semester genap, jadi kan juaranya itu kan di semester genap. Saya kan di semester ganjilnya A-nya semua. di semester ganjil kan ada juaranya juga enggak? enggak. Oh di setiap tahun aja ya? Iya. Nah. Berarti diuntungkan di Sukma aja ya? Salah, kita ikut semester. Strategi mungkin. Oh sudah direncanakan sebelumnya. Enggak. Oh gitu Anda. Enggak, Pak. Ketahuan. Berarti kemarin dapat juara di kelas. Iya. Wah. Wah selamat ya. Keberuntungan. Keberuntungan. Wih. Ilmuwan. Berarti di semester ganjil waktu itu IP-nya berapa? 4. IPS-nya 4. Ya IPS-nya waktu itu semester ganjil tuh. Begitu juga di Saya hidup. kan semuanya kan 20 SKS berarti kan semuanya berarti. A Ya? semua kan? Iya. A semua berarti ya. Empat. 4. Itu berarti kan penilaiannya dari mana aja? Penilaian. Iya, dapat nilai A itu Oh. siapa saja yang memberikan penilaian? Itu dari DPL. DPL-nya. Terus dilihat juga sekolah juga memberikan penilaian. Kemudian laporan-laporan Laporan. kita. Dari laporan. Iya. Oke, dari siapa? DPL ngasih pemberian nilai sama guru pamong ya namanya Iya, ya. guru Atau pamong. pamong, guru pendamping di sana yang juga memberikan penilaian. Sama laporan ya. Setiap laporan itu ada penilaian. Total nilai di KM juga ada ya? Iya ada. Ada. Per orang. Oh ada? Ada skornya? Iya. Ada. Boleh share? Boleh. Boleh. Berapa? 94. 94 di Jessica. Di Sukma? 92,8. 92,8. 90. 90. Dan 92,8 itu sudah cukup untuk menjadi juara di kelas. Ya. Keren. Strateginya sangat bagus. Penting juga ya ternyata ya. Oh, ikut KM3 itu ada tujuan khususnya ternyata.
udah takdir. Oh, udah Jalan keberuntungan. Iya. Tapi kan memang dari IP-nya yang sebelumnya memang ada beberapa poin penilaian yang mempengaruhi juga. Iya. Ya. Oke. Lalu dari program ini, apakah menurut kalian secara pribadi memang perlu dilakukan apa enggak dari KM ini? Atau ada program lain dari Merdeka Belajar yang ingin kalian ikuti tapi terkendala sesuatu yang mungkin bisa diceritakan? Boleh. Perlu banget ya. Perlu. KM ini penting, perlu. Karena kan dikhususkan ke sekolah-sekolah yang terpelosok seperti itu. Iya. Terus? Pemerataan Perlu ya, pendidikan. pemerataan pendidikan. Kayak iya. seperti tujuan Kampus Merdeka. Iya, Kampus Merdeka menjadi pemerataan pembelajaran bagi siswa yang mungkin terpencil, apalagi di Selabeh. Pecat itu kan dekat. Terus apa? Dekat. Terjangkau. Iya. Tapi mungkin akreditasinya tetap. Iya, Iya. akreditasi. Oh iya, dilihat dari akreditasi sekolah juga Sekolah, ya. iya. Yang akreditasi A tidak menjadi tujuan Iya. utama. Akreditasi B dan C. C. Kemarin akreditasi sekolahnya apa? Terus balik lagi. Balik. Coba. Kalau dari aturan sih harusnya B atau C ya harusnya ya. Dan dia ada. D ada juga. Ada. Kemarin di Sukma kelas B. B akreditasinya. Di Selabeh C. C. Oke. Berarti nanti mungkin bisa tetap keep in touch sama guru-guru di sana. Siapa tahu nanti bisa support untuk peningkatan akreditasi sekolahnya. Betul. Siapa tahu ada hal yang bisa terkait bidang kesehatan yang mau dibagikan juga di sana. Tetap berbagi informasi lah ya, berbagi pengalaman juga. Lalu ada program lain yang mungkin mau diikuti selain kampus mengajar? Tapi sayangnya udah tua ya. Udah Iya, ya, udah. Itu bisa. permasalahannya. Itu berbeda. Umurnya udah Oh, berarti mau turun tingkat. Enggak. jangan. Skip jadi mahasiswa lagi. Nah, kalau seandainya nih masih punya kesempatan ikut program Merdeka Belajar yang lainnya, kira-kira mau ikut apa? Magang. Ya. Magang. Sama Iya. pertukaran pelajar. Belajar. Pertukaran pelajar juga. Oh, sama program belajar. Iya. Kampus mengajar kalau boleh. Oh iya, Mau kalau juga. boleh ikut lagi. Tapi ada aturannya nggak? Boleh. Ada Ada. semester 5. Iya, Nggak boleh 2 kali Pak. Nggak boleh 2 kali ya? 2 kali. Nggak boleh 2 kali. Minimal semester berapa? Semester 6 ya. Jadi 5. 5. mendaftarnya di semester 5. Maksimal ya. Lalu program selain magang apalagi mau diikuti? Pertukaran pelajar itu sih. Program Iya pelajar. sih. Kemarin kayaknya Jessica lolos apa itu ya? Boleh cerita? Yang Itu bagian dari program Merdeka Belajar, bukan? bukan. Nah, boleh cerita? Boleh? Boleh. Iya, boleh cerita dong. Jadi sebenarnya iseng gitu kan. Jadi saya ngeliat instastory teman dari anak Udayana gitu. Oke. Adalah arah pemuda itu. Arah pemuda, berarti Iya. berbeda dengan program kampus Merdeka ini ya? Beda. Ini swasta? Rasanya swasta. Terus? Dia tuh memang berkecimpung untuk pengabdian masyarakat. Mm-mm. Nah, yang sekarang dibuka itu ada 2 tempat, Labuan Bajo sama Toraja. Jadi kebetulan yang saya lihat waktu itu yang Labuan Bajo. Jadi iseng coba daftar gitu. Jadi saya ngirim berkas semuanya, CV, terus cuma saya waktu itu lewat jalur prestasi. Iya, berarti prestasinya banyak. Organisasi ya lumayan. Iya, oh ya, mantan ketua BEM ya. Jessica adalah mantan ketua BEM Stikes Binasada Bali periode 2021. 2021. Oh, baru lengser ya, baru kemarin lengser ya. Terus? Ya, jadi ngirim, habis itu nunggu pengumuman, terus ternyata lolos seleksi tahap 1. Oh, tahap 1. Tahap 1. Oke, Jadi terus? masih ada 2 seleksi. Oh, masih ada 3 tahap berarti ya? Ya, seleksi studi kasus itu, tapi masih menunggu. Habis itu yang terakhir wawancara. Wawancara terakhir nanti. Oh, berarti nanti semoga lulus ya. Ketika dinyatakan lulus berarti akan dikirimkan ke Labuan Bajo. Ngapain? Itu pengabdian masyarakat, jadi banyak kegiatan di bidang kesehatan juga ada kan. Terus pendidikan mengajar juga ada, dari sosial ekonomi banyak lah di sana. Jadi kayak membangun desa gitu. Wow. Keren sih saya melihatnya. Iya, lulus aja udah keren. Ya baru seleksi 1 Pak. Oh iya, baru tahap Didoakan 1 ya. ya. Semoga ya. Nanti kita dengarkan ceritanya. Semoga
lolos nanti ya. Jadi kalau sudah lolos kita ngobrol lagi lebih jauh tentang program itu. Jadi sekarang kan lagi pendaftaran di KM5. Ada tips untuk Sobat Binus mungkin untuk bisa lolos? Tipsnya adalah percaya diri. Percaya diri. Why? Iya, karena sebenarnya itu kayak harapan gak sih Pak, kalau kita percaya diri kan pasti kita mengusahakan dengan maksimal dan ya didoakan hasilnya pun sesuai harapan. Berarti kemarin saya daftar di KM3 dan 4 saya nggak lolos, berarti saya kurang percaya diri. Itu takdir sih. Kok berubah jadi takdir? Iya kan pasti persiapan. Oh iya, memang harus ada persiapan. Memang sih kemarin di KM2 kan nggak ada tes nih untuk yang DPR. Di KM3 dan 4 ada tesnya. Tesnya terkait apa tadi? Bullying sama pelecehan seksual pada anak itu. Oh iya. Mungkin saya ada tanda-tanda begini. Warning guys. Mungkin ya, semoga enggak ya. Tapi saya di KM5 ini daftar lagi, semoga lolos ya. Doakan saya ya. Ya, Pak. Semoga lolos. Kalau enggak berarti lagi. Kurang percaya diri. Oh iya, kurang percaya benar-benar. Itu pesan dari saya. Kalau dari Sukma ada tipsnya enggak? Kalau dari saya konsisten ya. Iya. Konsisten. Kan mulai KM3 itu untuk penempatannya kan nggak sesuai domisili. Jadi harus bisa ngambil resiko, terus mau belajar sama apa ya, cari pengalaman hidup lah, sekali seumur hidup gitu. Untuk program ini kan cuma sekali aja bisa. Iya, benar-benar. Keluar dari zona nyaman. Iya. Iya, dapatnya Dharma Sabo. Dekat di Jawa Barat. Keberuntungan. Kalau sana di Jawa Barat gimana? Oh enggak, tetap. Gas. Seandainya nih kan kemarin syukurnya dapat yang dekat nih, terjangkau. Kalau seandainya memang dapat kemarin di luar gimana? Kalau direstuin sama orang tua, iya. Coba. Restu orang tua. Penting ya? Iya, penting, yang utama kan. Ya, kalau Agus gimana? Kalau saya sama sih Pak, percaya diri juga konsisten juga sama aja. Tambahin dong lagi satu. Apa itu sama. Komitmen. Komitmen. Konsisten, komitmen, percaya diri. Percaya diri. Oke. Ada lagi satu Pak. Apa? Banyak-banyak doa. Iya, biar sesuai domisili. Sesuai domisili ya, benar-benar. Berarti saya kurang doa kemarin ya. Iya. Ya, Pejatinya kurang. Ngecepnya kurang. Ngecepnya kurang sampai doanya ya. Ya, jadi gitu ya untuk Sobat Binus. Jadi pastikan memang punya komitmen untuk mengikuti program ini, karena mungkin juga nanti akan bisa ditempatkan di luar domisili. Kalau memang punya pengalaman dan punya banyak teman yang baru lagi, alangkah baiknya. Kemarin kan teman-temannya itu aja. Kasihan ya. Kasihan banget. Kalau kemarin di Jessica teman-temannya jurusan apa aja? Itu tadi pendidikan bahasa Inggris sama pendidikan bahasa Inggris kimia itu dari Undiksa. Terus ada lagi satu pendidikan bahasa Inggris yang dari UB Brawijaya Malang. Brawijaya ada. Oke. Terus sama Tapi yang Brawijaya itu memang dari Bali? Atau memang dari Malang asli dan dibawa ke sini? Enggak, asli Bali, cuma kuliah Malang. Oke. Ya, jadi kalau memang punya kesempatan untuk berkembang, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi ada benefit-benefitnya ya. Benefitnya yang memang menguntungkan, tidak semata-mata benefit yang di awal-awal saja ya. Jadi selain Anda dapat pengalaman, dapat bekal juga, dapat bantuan juga dari pemerintah terkait pembiayaan UKT. UKT itu SPP lah ya, kalau mungkin yang belum paham UKT. SPP dari kampus yang nanti akan dibayarkan langsung oleh pemerintah, sehingga nanti dari keluarga ataupun mahasiswa-mahasiswa juga akan terbantu. Selain dari dapat bekal dan juga dapat pengalaman tentunya, itu yang paling penting. Ada mungkin closing statement? Unggul dan terpercaya. Itu terakhir lah.
Nah, itu kan sudah pasti. Apa lagi ya? Apa ya? Closing statement. Closing statement. Pesan untuk sobat binus. Jangan takut memulai hal yang baru. Jangan takut memulai hal baru. Iya. Harus siap. Iya. Jangan beranikan diri. Iya. Pandang ke depan. Tapi kalau ada spion boleh dong lihat ke belakang. Boleh. Intip dikit. Intip dikit. Iya. Oh, nggak boleh tuh, nggak boleh. Sukma? Manfaatkan kesempatan yang ada. Itu. Manfaatkan kesempatan. Semua bijak. Auto bijak ya. Karena ada di depan kamera jadi tiba-tiba bijak ya. Agus sudah mikir dari tadi mau ngomong apa. Ya saya mau ngomong apa. Tanyain yang pertama dong, Mbak, biar Apa? biar bisa biar kita ngikut lah. Olahraga jantung. Gimana Agus ada closing statement? Saya sih tetap teguh pendirian. Kita boleh sih. Sama kayak tadi dong komitmen artinya. Agus Teguh. Oke. Ya, terima kasih banyak sudah mau hadir, diluangkan waktunya untuk bertemu di sini, berbagi cerita sama teman-teman di Bina Usaha TV di Placenta. Tolong nanti suruh teman-temannya subscribe dan nonton ya. Saya sudah. Oh, udah ya? Iya. Udah dibagikan di grup kelas udah? Belum. Oh, belum. Entar lah, Pak. Ada 3 episode sebelumnya, silakan nonton. Siapa tahu mau ke Jepang, mau ke Belanda, boleh. Iya. Ya, ke Belanda itu dapat gaji juga kok. Nanti dilihat sana ya. Ya, jadi terima kasih sudah meluangkan waktu. Siapa itu? Meluangkan waktu di sini setelah hari ini ada kuliah dia. Libur. Oh, libur ya, syukur hari Jumat kosong. Jadi terima kasih kehadirannya. Semoga informasi yang sudah dibagikan bermanfaat dan bisa jadi inspirasi untuk sobat bidus semua. Dan ya udah kita bubar pulang. Akhir kata. Akhir saya kata. tutup dengan Tadi nggak ada buka dengan Bang Anjali Umat. Om Santi Satya. Terima kasih, sampai jumpa. Ya terima kasih Pak. Boleh Terima kasih, diminum, Pak. Pak? Ya. Minum dulu boleh? Ya.